Kita seperti yang aku tegaskan, kami sampaikan bahwa jika kemudian pihak legislatif Aceh Utara tidak fokus untuk menyupai kami, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung ini. Ini bukan satu pelanggaran hukum dalam undang-undang Indonesia. Itu perlu disampaikan, perlu saya sampaikan, tegaskan kepada bapak-bapak sekalian. Jika kemudian menganggap bahwa kami adalah pelanggar hukum, mau disampaikan logika hukum yang objektif saat ini. Itu dibuat atas dasar di kota ini. Hari Senin hari ini kita dengar masalah yang terjadi di Aceh Utara ini. DPRK yang kita perhatikan untuk kepentingan kita, pada dasarnya tidak mementingkan kepentingan rakyat, melainkan untuk holiday atau bersenang-senang atas dasar keberpihakan, tidak berpihak pada masyarakat tersebut. Di sini kawan-kawan, percuma kami bicara panjang lebar. Kami di sini meminta kepada pihak kepolisian akan mengeluarkan Dewan Perwakilan Aceh Utara tersebut. Sekali lagi, kami beritahukan kepada aparat kepolisian sekaligus, kami di sini tidak ada berurusan dengan kalian. Kalian hanya bertugas untuk mengamankan masa aksi tersebut. Tugas kalian, fungsi kewajiban kalian paham. Nggak perlu kami menjelaskan. Atas dasar apa? Kalian seharusnya mengalami masyarakat, bukan menindak masyarakat seperti penguasa bajingan. Itu masyarakat. Itu Bapak Presiden Mawan. Kami tegaskan sekali lagi, jika tidak dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami jika kami membuat suatu tindakan atau sikap yang kami berikan kepada mereka. Kami tegaskan sekali lagi kepada pihak kepolisian agar segera mengeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara. Ini kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tolong kalian, Anda mendengarkan itu pihak kepolisian. Anda memiliki orang tua, Anda memiliki anak. Pada dasarnya, Anda tidak melihat gaji mereka memiliki anak. 20 ribu gaji mereka. Diapakan itu? Kalian pakai otak. Ada logika nggak? Ada tirani nggak kalian? Ada tirani nggak kalian? Kenapa hanya diam? 20 ribu gaji aparatur desa tersebut. Untuk apa? Hanya mereka bukan cuma satu. Kalian pakai logika. Ada hati nurani nggak di hati kalian? Jangan membela penguasa bajingan tersebut. Sekarang kami tegaskan kembali lagi. Jika kemudian pihak legislatif Aceh Utara tidak keluar untuk menyambut masa aksi terkait penolakan Pergub Aceh Utara nomor 3 tahun 2021, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung legislatif Aceh Utara. Bukan perusahaan ini yang harus dibawahi oleh pihak negara. Kami datang sebagai masyarakat yang kedaulatan penuh ada di tangan rakyat, itu harus dipahami. Jangan kemudian masuk pada zona yang kemudian bukan wilayah kalian. Penghadangan yang kemudian tidak berdampak baik untuk rakyat
maka saya katakan hal itu adalah pembungkaman demokrasi wilayah Aceh Utara, wilayah Kota Luk Semawe. Selanjutnya penyampaian orasi dari Ketua Eksekutif Kota Luk Semawe Aceh Utara hingga mahasiswa Nasional Demokrasi kepada Bupati yang dipersilakan. Masih semangat aparatur desa melawan. Cabut Bupati Utara tahun 2021. Hidup masyarakat, hidup mahasiswa. Apa tuntutan kita? Cabut apa tuntutan kita? Tolong brosurnya diangkat. Brosur diangkat. Angkat brosur, tolong diangkat. Perjuangan kita sampai pada. Kawan-kawan tidak aktif rasanya apabila masyarakat di bawah tarifnya matahari, sedangkan kawan-kawan ini aman. Tidak mengajak kawan-kawan bisa turun ke paling depan sana, bisa masyarakat langsung turun ke sana. Pak Dewan langsung turun. Apa lagi? Ini adalah kita juga mematuhi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah milik rakyat Indonesia. Apa soalnya ini? Pak, kami datang kemari untuk menjumpai Dewan. Pak Dewan, kami ingin menjumpai Pak Dewan, bukan membuat keputusan Pak Dewan. Kita seperti yang aku tegaskan, kami sampaikan bahwa jika kemudian pihak legislatif Aceh Utara tidak berus untuk menjumpai kami, maka langkah selanjutnya adalah kami kuasai gedung ini. Ini bukan satu pelanggaran hukum dalam undang-undang Indonesia. Itu perlu disampaikan, perlu saya sampaikan, tegaskan kepada bapak-bapak sekalian. Jika kemudian menganggap bahwa kami adalah pelanggar hukum, mohon disampaikan logika hukum yang objektif saat ini.
Dia memberitahuan bahwa gedung negara ini dibangun dengan anggaran belanja negara. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk bagaimana seorang datang ke sini kita pelajari. Kita ini adalah rakyat yang berdaulat, dibuktikan dengan kartu identitas warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini yang kita bawa adalah semangat Pancasila, bukan semangat tidak cintanya terhadap negara. Jadi ketika kawan-kawan yang melawan negara juga ditinggal, kita yang Pancasila hari ini juga ditinggal. Bagaimana keadilan negara? Itu yang kita pertanyakan. Jadi mengenai batasan mayat mau ditaruh di mana, itu bukan persoalan. Karena hari ini gedung yang semua ini adalah gedung yang dibangun berdasarkan uang negara. Budaya nanti gimana? Kita tunggu 5 menit. Kita lihat langkah baik itu. Kawan-kawan, ketika anggota DPR tidak keluar yang terhormat, yang kami hari itulah yang ini sedang jadi saya mau bertanya apa sebenarnya yang takut disingkapkan benteng apa itu yang kita itu lagi kita bukan mau perang kita yang rakyat baik-baik datang ke sini. Jadi intervensi seperti ini seharusnya negara yang beradil tidak ada lagi. Ya baik. Kita meminta kepada pimpinan DPRK untuk segera menyupai. Ada uang surat. Terhadap anggota legislatif Pancasila semua berbaris di depan. Bang, kecil bang. Yang kita membutuhkan pimpinan DPRK. Bapak, pengamatan Bapak Polisi. Halo Bapak. Sebelum membutuhkan pimpinan DPRK, kami ingin bertanya posisi Bapak apa? Jabatan apa? Ketua DPRK atau wakil ketua atau ketua komisi? Kami ingin menanyakan kepada Bapak dulu. Apa jabatan Bapak di DPRK ini? Kami ingin kepastian. Jangan bertele-tele dengan kami. Kami ingin kepastian. Ini. Beri waktu untuk Bapak menjawab. Ada yang ini langsung kita perkenalkan. Nama saya Haji Mulyadi Syekh, Wakil Ketua DPRK Jawa Barat. Jadi karena saya tahu di Takengon lagi kunjungan kita. Jadi kalau ada acara partai dia Kawan-kawan semua, Ketua DPR kita yang terhormat berarti tunduk kepada Bupati Aceh Utara. Bupati Aceh Utara, Ketua PA Partai Aceh
Yon adalah wakil ketua DPR Nomor Kolektif Korea Putra Ketua Ketua bersama beliau ketua juga. Jadi saya hadir hari ini karena lebih kata produksi juga menggunakan ini rakyat, ini mahasiswa. Kita perdengarkan kembali rakyat yang mana? Baik, sebentar. Saya akan mengenai potensial hari ini, yang dimana tuntutannya ada 9 poin. Yang pertama adalah cabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang cara pengalokasian alokasi dana kampung. Dan yang kemudian nomor 2, alokasikan kembali dana pembinaan majelis taklim dan anggaran satuan dana yatim atau pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan poin yang ketiga, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan yang kemudian nomor 4, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Dan poin nomor 5, kami mendesak DPRD Aceh Utara menyurati PMK secara kelembagaan untuk dalam tempo sesingkatnya mencabut Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dana kampung. Dan kemudian nomor 6, meminta kepada pemerintah Aceh dan Kementerian Keuangan untuk memberikan dana hibah sebesar 100 miliar untuk pemerintah Aceh Utara. Dan kemudian nomor 7, jika tuntutan ini tidak segera diimplementasikan, kami mengundang secara khusus KPK ke Aceh Utara. Dan kemudian kami meminta kepada mereka mengaudit kekayaan Bupati Aceh Utara. Dan poin 9, kami memberikan limit waktu 4x24 jam untuk persoalan ini untuk segera diselesaikan secara tuntas dimulai dari tanggal 29 Maret 2020. Hidup Aceh Utara!
Tetapi kembali dalam penggunaan legislatif antara kewenangan itu atau penggunaan masyarakat dalam masyarakat. Tiga, kami menyatakan motif tidak percaya kepada pemerintah kabupaten negara. Empat, kami menyatakan motif tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Negara. Lima, mendesak DPRK negara menyurati Pemkab secara kelembagaan untuk tempo setingkat-tingkatnya mencapai Pemkab 3 tahun 2026 antara Pemkab Singapura. Dengan meminta kepada pemerintah negara dan perusahaan keuangan untuk memberi dana hibah negara. Tujuh, ketika tidak bisa mengundang secara khusus pemerintah ekonomi. Dapat meminta kepada pemerintah ekonomi dengan negara. Sehingga kami memberi unit waktu upah yang terpecat untuk jadi selalu ini ada saya mencoba tentang juga kalau dan mohon kepada juga untuk menjelaskan tentang anggaran. Sebelum itu Pak, kami ingin menanyakan, apakah Bapak tahu kami yang menuntut pada tanggal 9 Maret 2021 itu di gedung Bupati? Apakah Bapak tahu hal itu? Tahu atau tidak tahu apa? Apakah ada tidak lanjut dari DPRK Utara? DPRK masalah berhubungi masalah dana hasil tak juga Bupati. Kita 5 kali sudah duduk dengan Gusi. Gini Pak, yang berada di desa itu bukan hanya ketika berada di dalam itu juga aparatur. Kenapa kalian hanya mengatakan kita duduk dengan aparatur, dengan waktu, dengan kalau memang apa dulu tampakkan hari ini mana berita acaranya? Kita duduk di situ juga pernah duduk dengan juga ketua forum Agusi. Ya, kita juga duduk di PPN. Ada 5 kali kita pasang. Kekuasaan legislatif itu fungsinya Pak Jokowi kontroli dan juga mengamankan juga bagaimana legislatif itu sendiri. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan belum mencerminkan DPRK atau hari ini baik-baik saja. Kemudian kita belajar dari kejadian 2019 di mana di internal DPRK sendiri pun kegiatan saja tidak ada. Terkait persoalan bagaimana polisi, bagaimana